Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Sulistiowindi, kelas 2 mahasiswa PPG Prajabatan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Understanding by Design atau UBD. Definisi atau pengertian Understanding by Design kali ini saya merujuk dari Wiggins and McTighe dalam bukunya pada tahun 2006 halaman 7. Mendefinisikan bahwa understanding by design merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang meningkatkan pemahaman secara mendalam dan keterlibatan siswa. Desain pembelajaran ini berorientasi dari hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang melibatkan siswa di tengah proses pembelajaran. Jadi, understanding by design ini adalah pendekatan dalam merencanakan pembelajaran yang melihat pembelajaran sebagai suatu cara untuk membangun pemahaman peserta didik. Desain pembelajaran ini berorientasi pada cara berpikir mengenai pembelajaran, kemudian penilaian, dan pengajaran yang menempatkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya adalah backward design atau desain mundur. Backward design adalah desain yang digunakan dalam pendekatan UBD itu sendiri. Rancangan pembelajaran yang diterapkan dalam UBD disusun dengan backward design. Artinya disusun dari belakang. Dimulai dari menentukan hasil akhir yang diinginkan, kemudian bukti pembelajaran, dan yang ketiga adalah langkah pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dan membuat mereka berpikir dengan tingkat yang lebih tinggi. Backward design memiliki tahap-tahap dalam perancangannya. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah desired results atau hasil akhir yang diinginkan. Ini berisi mengenai tujuan utama dari pembelajaran, pertanyaan pemantik yang membantu dalam pemahaman pembelajaran, dan pengetahuan serta kemampuan yang akan peserta didik dapatkan atau biasa disebut dengan kesimpulan. Kemudian tahap yang kedua adalah acceptable evidence atau bukti penilaian, berisi mengenai tugas peserta didik dan cara menilai atau merefleksi diri sendiri mengenai pembelajaran yang telah diterima. Tahap yang terakhir, planning plan, rencana pembelajaran, berisi tentang pengalaman belajar yang diinginkan dan desain yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian setelah melalui tahap-tahap yang ada pada backward design, guru dapat menggunakan metode. Metode ini biasa yang digunakan adalah metode WHERTO. W adalah where dan why, hanya hook dan hold, equip, rethink, reflect, dan decide. Kemudian selanjutnya huruf I, evaluate, T-nya tailored, O, organize. Mengenai penjelasan-penjelasan dalam metode ini bisa saya sampaikan saat presentasi. Sekian sedikit penjelasan mengenai UBD, Understanding by Design dari saya. Mungkin penjelasan-penjelasan yang lain dapat saya sampaikan ketika presentasi dalam kelas. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.